Sebuah perjalanan tak melulu cerita indah. Terkadang cerita pilu pun mewarnai setiap perjalanan, termasuk perjalanan sebuah klub sepak bola. Kejayaan klub tak datang dari langit begitu saja. Setiap klub pasti punya cerita kelam masa lalunya yang tercatat dalam sejarah. Tak terkecuali Atletico Madrid. Klub La Liga yang prestasinya hanya kalah di bawah dua raksasa, Real Madrid dan Barcelona. Bukan hanya asumsi, Atletico Madrid adalah klub tersukses ketiga di tanah Matador. Los Colchoneros terbukti mencatatkan 11 gelar La Liga selama ini. Hanya kalah dari Barcelona 26 gelar dan Real Madrid 35 gelar. Namun yang perlu dicatat dari semua raihan Atletico tersebut adalah mereka pernah dirundung keterpurukan berkepanjangan. Terakhir mereka mengalami masa keemasan sebelum pada musim 1995-96. Ketika itu seteru Real Madrid tersebut berhasil mengawinkan gelar La Liga dengan Copa del Rey. Sebuah musim yang indah bagi klub yang sudah menantikan itu sejak 19 tahun lamanya. Gelar tersebut adalah gelar La Liga ke-9 Atletico ketika itu. Di zaman itu aktor pentingnya adalah pelatih asal Yugoslavia, Radomir Antic, dan tentu pelatih Atletico sekarang, Simeone. El Cholo adalah salah satu faktor penting kejayaan Atletico ketika masih bermain. Ia menjadi pencetak gol kedua terbanyak di tim setelah Lubaslav Penev. Pesta tumpah ruah di jalanan Madrid pun menjadi pemandangan waktu itu. Seakan itu menjadi awal dari kebangkitan kembali Atletico Madrid sebagai klub besar La Liga. Tapi mungkin mereka lupa bahwa keberlangsungan prestasi tim tidak hanya untuk semusim saja. Butuh kelanjutan yang konsisten. Pasca kesuksesan 1995-96, entah mengapa Atletico tidak siap meneruskannya di musim-musim selanjutnya. Pasca kejayaan tersebut, Los Colchoneros tak lagi meraih prestasi. Mereka semakin menurun dan mengakibatkan masa pengabdian pelatih Radomir Antic disudahi di musim 1999-2000. Posisinya digantikan Claudio Ranieri. Ranieri mulai membangun tim musim 1999-2000 dengan merekrut pemain macam Jimmy Floyd Hasselbaink dari Leeds United. Striker Belanda yang baru saja menjadi top skor Leeds di Liga Inggris. Racikan Ranieri dalam membangun kembali Atletico ternyata tak semudah yang dibayangkan. Ia kesusahan ketika membagi fokus di beberapa kompetisi ketika itu. FYI aja, ketika itu Los Rojiblancos tampil di 3 ajang sekaligus, yakni Piala UEFA, La Liga, dan Copa del Rey. Perjalanan awal Ranieri bersama Atletico di musim itu amatlah buruk. Dalam 8 laga awal, mereka kesusahan keluar dari zona degradasi. Alhasil Ranieri pun tak kuat dengan kehancuran itu dan memilih mundur. Radomir Antic akhirnya dipanggil kembali manajemen untuk rela menangani tim yang lagi sekarat di zona degradasi tersebut. Hasilnya malah tambah tak menentu. Antic pun tak sanggup menanggung beban berat mengeluarkan Atletico dari keterpurukan. Ditunjuklah pelatih baru lagi bernama Zambrano hingga akhir musim. Hasilnya justru degradasi. Los Rojiblancos bernasib mengenaskan setelah turun kasta ke Liga Segunda setelah finish di posisi 19 La Liga. Sebuah aib sekaligus bencana bagi kelangsungan masa depan klub tersukses ketiga di Spanyol tersebut. Tentu sebuah keterpurukan pasti ada sebabnya. Banyak yang sudah terkuak. Ternyata ada dalang di balik keterpurukan itu. Dan itu berasal dari manajemennya sendiri, yakni di bawah sang pemilik yang dijuluki oleh The Guardian ketika itu sebagai seorang lelaki gendut bermulut kotor. Ia adalah Jesus Gil. Jesus Gil ini telah dicatat di buku sejarah sebagai aktor utama kejayaan Atletico di periode 1995-96, sekaligus aktor keterpurukan Atletico terdegradasi 1999-2000.
Semua berawal pada tahun 1992 ketika Undang-Undang Olahraga Spanyol mewajibkan seluruh klub La Liga berubah bentuk menjadi perusahaan kecuali Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao dan Osasuna yang masih dipunyai Socios. Jesus Gil yang menjabat Presiden Atletico Madrid sejak tahun 1987 otomatis menjadi pemilik resmi dengan menguasai saham mayoritas Atletico. Namun kenyataannya setelah menjadi pemilik Atletico, ia banyak terkena skandal. Dalam kurun waktu 1999 hingga 2002, Atletico terseret skandal yang populer disebut Caso Atletico. Gil yang kala itu juga menjabat sebagai wali kota Marbella terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan penggelapan pajak. Atletico lah yang jadi muara pelarian tempat mencuci uang. Pengadilan kemudian memerintahkan penyitaan saham dan harta benda Jesus Gil di Atletico Madrid. Pengadilan juga memblokir saldo berbagai rekening milik klub. Dalam kondisi pelik seperti itu, ternyata terkuak bahwa dengan cerdik Gil memanfaatkan situasi tersebut dengan sengaja membuat Atletico terdegradasi. Upaya ampuh itu bertujuan untuk mengakali pajak, karena klub yang berlaga di divisi Segunda memang diberikan keringanan untuk dibebaskan dari pembayaran pajak. Selama 2 musim, Atletico bebas dari pajak sebelum kembali promosi tahun 2002. Kembalinya Atletico ke La Liga pada musim 2002-2003 tak lepas dari sebuah proses 1 musim bersama pelatih yang juga legenda mereka, Luis Aragonés. Pelatih yang merebut gelar Piala Eropa 2008 bersama Spanyol itu ditunjuk manajemen Atletico dengan target promosi. Atletico di tangan Aragonés perlahan bangkit, promosi ke La Liga dengan menjuarai Liga Segunda 2001-2002 menjadi hasil yang sudah semestinya. Namun tak berlangsung lama rezim Aragonés, ia hengkang di musim berikutnya setelah gagal membawa Atletico melaju lebih tinggi di La Liga. Sejak saat itulah periode Atletico tanpa gelar dan prestasi mulai terjadi, yakni di periode tahun 2002 hingga 2008. 6 tahun lamanya sudah berjalan, tiba pada giliran pelatih asal Meksiko, Javier Aguirre menangani Atletico, barulah sebuah prestasi hadir. Atletico kembali ke kasta tertinggi Liga Champions pada musim 2007-2008 setelah terakhir kali didapat pada 1995-96. Setelah era Aguirre berakhir, tuah prestasi Atletico pun mampu dilanjutkan oleh penerusnya, yakni Quique Sánchez Flores, pelatih yang ditunjuk di tengah jalan pada Oktober 2009. Atletico akhirnya di tangan Flores mampu diantarkannya meraih gelar juara Europa League sekaligus UEFA Super Cup. Bersama komando Diego Forlan, Sergio Aguero dan kawan-kawan, Atletico sejak itu kembali dilirik sebagai pasukan berbahaya di Eropa. Sampai pada Flores meninggalkan Atletico, itulah era dimulainya Los Rojiblancos bersama Simeone pada Desember 2011. Namun dari kisah panjang perjalanan ini, yang perlu dicatat adalah perjalanan Atletico sebagai sebuah klub pernah juga melalui fase kelam, fase degradasi, skandal manajemen, puasa gelar, minim prestasi, menjadi sebuah cerita yang tak terlupakan oleh klub asal kota Madrid tersebut.